Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Purwanti, NIM 210801015 dari Prodi S1 Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai hubungan fisika mekanika dengan mesin pengeboran sumur, di mana dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Dr. M. Sontang Sihotang, MSI. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian mekanika dan hubungannya dengan fisika. Mekanika adalah jenis ilmu khusus yang mempelajari fungsi dan pelaksanaan mesin, alat atau benda yang seperti mesin. Mekanika merupakan bagian yang sangat penting dalam ilmu fisika, terutama untuk ilmuwan dan rekayasawan. Mekanika adalah ilmu yang mempelajari gerak benda dan penyebabnya, termasuk kinematika, dinamika, usaha dan energi, momentum dan impuls. Nah, selanjutnya macam-macam mekanika. Yang pertama yaitu mekanika Newton, yang kedua mekanika Hamiltonian, yang ketiga mekanika Lagrangian, yang keempat mekanika benda langit, yang kelima astrodinamika, navigasi penerbangan dan lainnya, yang keenam mekanika zat padat, elastisitas, sifat-sifat benda elastis, yang ketujuh mekanika fraktura, yang kedelapan akustik suara. Selanjutnya konsep dasar yang harus dipahami dalam mekanika, yaitu yang pertama ruang, diartikan sebagai wilayah geometri yang ditempati oleh benda-benda. Yang kedua, waktu, merupakan kuantitas dasar dalam mekanika. Yang ketiga, massa, yaitu ukuran inersial sebuah benda atau resistansi terhadap kecepatan. Yang keempat, gaya, yang merupakan aksi dari sebuah benda terhadap benda lain. Yang kelima, partikel, adalah objek dengan ukuran kecil yang memiliki beberapa fisik dan kimia. Yang keenam yaitu benda kaku, yang diartikan sebagai benda yang memiliki gerakan relatif dan kadang bagiannya dapat ditiadakan. Nah, selanjutnya aplikasi mekanika dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa pengaplikasian mekanika dalam kehidupan sehari-hari menggunakan energi mekanika, di antaranya yang pertama bola yang diletakkan di atas meja, yang kedua pembangkit listrik tenaga air, yang ketiga mesin uap, yang keempat mesin pembakaran internal, yang kelima kincir angin, yang keenam pistol panah mainan, yang ketujuh bola biliar, yang kedelapan mesin pengeboran. Nah, dari beberapa aplikasi mekanika tersebut, saya menggunakan dan memfokuskan pembahasan terkait mesin pengeboran. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu mesin sumur bor. Mesin sumur bor merupakan unit peralatan pengeboran berupa mesin yang digunakan untuk menciptakan lubang di tanah. Unit peralatan pengeboran bisa berupa struktur atau rangkaian besar peralatan yang digunakan untuk pengobor sumur air, sumur minyak, atau ekstraksi sumur gas alam. Atau unit peralatan pengeboran tersebut juga bisa berukuran kecil dan bisa dipindahkan secara mudah oleh satu orang. Peralatan tersebut digunakan untuk mengecek deposit mineral di bawah permukaan tanah, uji bebatuan tanah dan bahan material penyusun air tanah, serta dapat digunakan untuk memasang peralatan di bawah tanah seperti terowongan, fasilitas bawah tanah, dan lain-lain. Mesin sumur bor untuk pengeboran air sumur memiliki banyak variasi teknologi sesuai dengan kebutuhan pengeboran. Teknologi pengeboran dengan alat bor portable dengan menggunakan unit peralatan pengeboran berukuran kecil yang terpasang pada truk atau trailer dan dilengkapi dengan pipa bor sepanjang 10 kaki. Para pengebor banyak yang menggunakannya karena dapat dioperasikan oleh satu atau dua orang dengan keterampilan pengeboran minimal. Truk yang dipasang unit peralatan pengeboran memiliki beberapa ukuran bor mulai dari 300 sampai dengan 300 sampai dengan 800 kaki. Tergantung pada aliran sumber air dan besarnya tekanan di bawah permukaan tanah. Nah, selanjutnya komponen penyusun mesin pengeboran sumur. Yang pertama ada
pompa genset yang berfungsi sebagai pompa air. Yang kedua pipa, baik pipa besi maupun pipa plastik. Yang ketiga itu mesin pengeborannya. Nah, komponen penyusun dalam mesin pengeborannya yaitu yang pertama mata bor, yang kedua pipa bor, yang ketiga lift, yang keempat lumpur bermotor, yang kelima pompa lumpur, yang keenam tangki lumpur, yang ketujuh rotary table, yang kedelapan pengocok sel. Nah, selanjutnya jenis-jenis pengeboran dan tahapannya. Yang pertama, pengeboran eksplorasi. Pengeboran eksplorasi adalah pengeboran sumur-sumur yang dilakukan untuk membuktikan ada tidaknya hidrokarbon serta untuk mendapatkan data-data bawah permukaan sebanyak mungkin. Langkah-langkah di dalam pemboran eksplorasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan rencana pemboran. Yang kedua, persiapan pemboran, baik membuat jalan, jembatan, pemilihan menara bor, dan peralatan yang sesuai pemasangan alat pembantu. Yang ketiga yaitu pemboran eksplorasi sekaligus mengumpulkan data-data formasi melalui coring dan pemeriksaan cutting. Yang keempat yaitu tes produksi dengan drill stem test dan survei lubang bor dengan logging. Yang kedua yaitu pemboran deliniasi. Pemboran deliniasi adalah pemboran sumur-sumur yang bertujuan untuk mencari batas-batas penyebaran migas dan pada lapisan penghasilnya. Langkah-langkah pada pemboran deliniasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemboran deliniasi biasanya 3 atau 4 buah sumur masing-masing di sebelah utara, selatan, timur, barat dari antiklinnya. Yang kedua, analisa data. Yang ketiga, perhitungan perkiraan besarnya cadangan dengan metode volumetrik. Yang keempat, perencanaan jumlah dan letak sumur pengembangan yang harus dibor untuk untuk mengeksploitasi lapisan tersebut. Yang ketiga yaitu pemboran sumur-sumur sisipan. Pemboran sumur sisipan atau infill well adalah pemboran sumur-sumur yang letaknya di antara sumur-sumur yang telah ada, dengan tujuan untuk mengambil hidrokarbon dari area yang tidak terambil oleh sumur-sumur yang sebelumnya telah ada. Fungsi sumur-sumur sisipan ini adalah sebagai proyek percepatan pengurasan reservoir. Selanjutnya, pemboran pengembangan. Pemboran pengembangan adalah pemboran sumur yang akan difungsikan sebagai sumur-sumur produksi. Pada awal pengembangan, jarak atau spasi sumur masih lebar, yang selanjutnya diperkecil sesuai kemampuan pengurasannya. Langkah-langkah di dalam pemboran pengembangan yaitu perencanaan dan persiapan pemboran. Yang kedua, pemboran sumur-sumur pengembangan. Yang ketiga, penyelesaian sumur-sumur pengembangan. Yang keempat, perencanaan persiapan pemasangan fasilitas produksi. Yang kelima, yaitu kegiatan memproduksikan dan transportasi. Nah, kesimpulan dari pembahasan yang telah saya sampaikan yaitu mekanika merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak yang bekerja pada benda. Nah, dalam pengeboran sumur, mesin bekerja dengan menggunakan genset lalu menghasilkan gerakan pada mata bor di mesin pengeboran yang menyebabkan terbentuknya sumur, sehingga dapat disimpulkan bahwa mesin pengeboran sumur berhubungan dengan fisika mekanika. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh soal yang sudah saya buat. Seorang peneliti sedang melakukan penelitian terhadap lapisan tanah dengan menggunakan metode pemompaan. Pada lapisan tanah liat setebal 4 meter ditimpa oleh pasir setinggi 5 meter yang atasnya adalah permukaan tanah. Tanah liat menutupi lapisan kedap air. Awalnya muka air berada di permukaan tanah, tetapi diturunkan 4 meter dengan pemompaan. Berapakah nilai sigma aksen V pada lapisan atas tanah liat sebelum dan setelah pemompaan? Pilihan yang A 50,3 kPa dan 85,0 kPa,
yang B 54,2 kPa dan 84,5 kPa, yang C 54,2 kPa dan 87,3 kPa, pilihan D 49,7 kPa dan 81,2 kPa, yang E yaitu 53,2 kPa dan 77,4 kPa. Nah, untuk menjelaskannya, saya akan menjelaskan jawabannya, yaitu yang pertama diketahui untuk pasir nilai E-nya yaitu 0,45, GS-nya 2,6, SR-nya 50% setelah pemompaan. Yang untuk tanah liat, E sama dengan 1, GS sama dengan 2,7. Yang ditanya yaitu sigma aksen V lapisan atas tanah liat sebelum dan sesudah pemompaan. Pertama-tama kita akan menghitung massa jenis pasir saat SR 50% dan 100% untuk V sama dengan 1 meter kubik. Nah, pertama kita cari Vs sama dengan 1 per 1 tambah E, yaitu kita masukkan menjadi 1 per 1 tambah 0,45, hasilnya 0,690 M kubik. Yang kedua, V sama dengan E per 1 tambah E. Lalu kita masukkan nilai E-nya 0,45 menjadi 0,45 per 1 tambah 0,45 sama dengan 0,31 meter kubik. Selanjutnya kita cari massa jenis 50%-nya, yaitu kita kalikan terlebih dahulu 0,690 dikali 2,6, lalu kita jumlahkan dengan perkalian 0,310 dikali 0,5 dikali 1, hasilnya 1,949 mg per meter kubik. Selanjutnya kita mencari massa jenis 100%. Pertama kita kalikan 0,690 dikali 2,6, lalu kita jumlahkan dengan perkalian 0,310 dikali 1,0, hasilnya 2,104 mg per meter kubik. Nah, menggunakan perhitungan yang sama, E sama dengan 1, maka rho clay-nya yaitu 1,850 mg per meter kubik. Nah, dari pencarian sebelumnya mengenai massa jenis, selanjutnya kita akan mencari lapisan atas tanah liat sebelum pemompaan, mencari sigma V-nya, sigma aksen V. Yang pertama kita cari dulu nilainya yaitu 103,2 kPa. Dan itu didapat dari 2,1 perkalian 2,104 dikali 9,81 dikali 5,0. Nah, selanjutnya kita cari U-nya, yaitu 1,0 dikali 9,81 dikali 5,0, menghasilkan 49,0 kPa. Nah, maka dari perhitungan antara sigma V dengan U, kita kurangkan 103,2 dikurang 49, maka hasil dari sigma aksen V yaitu 54,2 kPa. Nah, selanjutnya kita cari lapisan atas, nilai sigma aksen V lapisan atas tanah liat setelah pemompaan. Pertama kita kalikan dulu 194 kali 9,81. Pertama kita kalikan dulu untuk mencari sigma V-nya, kita kalikan 1,949 dikali 9,81 dikali 4,0. Selanjutnya kita jumlahkan dengan perkalian oleh perkalian dari 2,104 dikali 9,81 dikali 1,0, menghasilkan 97,1 kPa. Selanjutnya kita cari nilai U-nya yaitu 1,0 dikali 9,81 dikali 1,0, menghasilkan 9,8 kPa. Maka didapat
uh, sigma aksen V dari lapisan atas tanah liat setelah pemompaan yaitu 97,1 dikurang 9,8 menghasilkan 87,3 kPa. Sehingga dari perhitungan ini didapat bahwa pilihan yang benar yaitu terdapat pada poin C yaitu 54,2 kPa dan 87,3 kPa. Nah, terima kasih atas waktunya karena telah melihat video saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf karena manusia tidak ada yang sempurna dan mungkin saya memiliki banyak kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.